Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel ini dan masih konsisten membahas tentang UMKM dan perkreditan. Nah, kali ini saya akan bahas 7 aturan baru buat pinjol yang pasti akan bikin kita lebih happy. Apa saja aturan tersebut? Kita simak video ini sampai selesai. Yang pertama, kita dibatasi untuk tidak boleh pinjol lebih dari 3 platform. Zaman dulu banyak cerita, kalau kita pinjam taruhlah namanya pinjol A, dan ternyata kita telat bayar nih, atau lagi tidak ada duit ketika waktunya pembayaran. Kita akan ditagih terus oleh debt collector-nya. Nah, data kita tuh bakal disebar ke sesama pinjol atau bahkan afiliasi dari pinjol tersebut. Maka muncullah pinjol B yang tahu-tahu tiba-tiba bedunduk itu memberikan penawaran pinjaman ke kita melalui WhatsApp. Nah, karena kita pengen solusi yang paling praktis dan paling cepat, maka biasanya akan terpikir, pinjam pinjol B buat lunasin si A. Jadilah kita pinjam pinjol B dengan nominal yang mungkin tergiur untuk sedikit lebih besar. Nah, nanti berjalan beberapa hari, beberapa minggu, waktunya kita bayar, ternyata ada kendala lagi. Kita lagi tidak pegang uang. Di saat seperti itu, data kita akan masuk ke pinjol C. Nomor kita akan diambil oleh pinjol C, kemudian kita akan dikirimi WhatsApp penawaran pinjaman kembali. Nah, kemudian karena kita lagi-lagi pengen solusi praktis dan cepat, pinjamlah pinjol C dengan nominal yang lebih tinggi untuk melunasi si B beserta bunga-bunganya yang gedenya benar-benar nggak masuk akal. Demikian seterusnya sampai kita punya banyak platform pinjol. Nah, ini yang bikin masyarakat itu terbiasa untuk gali lubang tutup lubang. Cuman masalahnya lubangnya nggak sama besarnya. Yang digali untuk menutup itu lebih besar karena sudah pasti harus beserta dengan bunga-bunganya. Nah, untuk itu dari pemerintah sudah membatasi bahwa kita nggak boleh lebih pinjam dari 3 platform pinjol. Supaya kita tidak punya kebiasaan gali lubang tutup lubang yang bikin kita nggak terlalu banyak beban. Yang kedua, denda keterlambatan harus berkisar di 0,1 hingga 0,3% per hari. Nah, bagi kita yang pinjam dari pinjol yang legal, kita cukup diuntungkan dengan pembatasan seperti itu. Karena berarti kita kalau ada keterlambatan, kita tidak bayar bunga keterlambatan yang sangat tinggi. Sudah kita bayar bunga dari pinjaman yang cukup tinggi, ditambah lagi dengan bunga denda keterlambatan. Ini bakal mencekik kita. Sehingga dengan adanya aturan ini, kita cukup diuntungkan. Yang ketiga, bunga turun menjadi 0,1 sampai 0,3%. Meskipun masih banyak yang bermain di angka 0,3% di tahun 2024 ini. Nah, ini cukup menguntungkan kita juga, karena kalau kita pinjam di pinjol ilegal, kita hanya dapat bunga maksimal 0,3% per hari atau 9% per bulan. Meskipun gede, tapi masih oke lah, daripada kita pinjam pinjol ilegal yang bunganya bisa 12-15% per bulan. Terlalu mencekik. Dan dengan aturan ini, kita akan lebih diuntungkan. Karena regulator pinjol harus mengikuti peraturan yang sudah diberlakukan. Yang keempat, penagihan maksimal jam 8 malam. Kalau dulu, itu kadang-kadang banyak sekali juga yang ditagih di lebih dari jam 8 malam. Entah datang, entah lewat WhatsApp. Ini kan cukup mengganggu kenyamanan kita, privasi kita. Di mana jam 8 itu waktu kita bersama keluarga atau kita sudah berangkat untuk istirahat. Tapi masih ada aja kolektor pinjol yang menagih ke kita. Ini bikin tidak nyaman. Tapi di tahun 2024 ini sudah dibikin aturan supaya tidak lebih dari jam 8 malam. Artinya kalau kita ditagih di jam 9 malam, kita bisa lapor ke pemerintah. Kelima, peraturan kontak darurat. Sesuai yang ditetapkan, kontak darurat itu hanya untuk menanyakan keberadaan debitur jika tidak bisa dihubungi. Nah, namun yang terjadi ketika kemarin-kemarin itu banyak sekali yang kontak darurat itu malah seakan-akan yang ditagih.
Padahal kita nggak tahu urusannya apa-apa. Nah, dengan aturan baru ini, maka akan lebih jelas bahwa kontak darurat hanya untuk menanyakan keberadaan peminjam, karena tidak bisa dihubungi dalam beberapa waktu. Ya, kadang-kadang salah kita juga sih, ketika tidak bisa membayar pinjaman, kita langsung mematikan handphone kita. Jadi, tidak bisa ditagih. Ya, tentu saja sebagai produk keuangan, mereka akan menagih kita. Tapi kita tidak tahu mau menagih kemana. Ya, akhirnya kontak darurat lah yang jadi sasaran. Nah, di aturan baru ini lebih diperketat, kontak darurat hanya diperbolehkan untuk memperoleh keterangan keberadaan dari kreditur. Yang keenam, ketentuan penagihan makin ketat. Nah, ini kan saya bacakan saja supaya tidak salah ya. Aturan pinjol OJK terbaru yang terakhir berkaitan dengan penagihan yang makin ketat. OJK menyebut bahwa debt collector tidak boleh menggunakan cara-cara kasar seperti mengancam, melakukan kekerasan, hingga tindakan yang mempermalukan debitur. Debt collector juga tidak boleh menggunakan tekanan fisik maupun verbal untuk melakukan intimidasi. Jadi nggak boleh tuh ngancam-ngancam kita dengan, meskipun nadanya tidak tinggi, tetapi melakukan kekerasan verbal, ancaman yang soft, itu nggak boleh. Nah, kadang-kadang debt collector itu melakukan penagihan dengan cara-cara yang mengintimidasi dengan tulisan-tulisan di penagihan waktu WhatsApp kita. Itu cukup menjadi ancaman buat beberapa orang yang sedang gagal bayar. Nah, ini cukup menyenangkan buat para konsumen atau debitur yang sedang ada kesusahan untuk bayar pinjaman pinjol. Dan ini memang dibuat pemerintah supaya semuanya nyaman dan aman. Kemudian yang ketujuh adalah wajib asuransi. Nah, ini yang sebenarnya pedang bermata dua. Wajib asuransi sebenarnya cukup membantu kita sebagai debitur, dimana ketika kita sedang tidak punya pekerjaan atau habis di PHK atau sedang sakit, itu kita bisa menggunakan fasilitas dari asuransi. Namun yang terjadi adalah bahwa pinjol itu tidak semuanya orang yang bekerja, bahkan pengangguran pun bisa pinjam pinjol. Jadi asuransi nanti tidak akan berlaku kecuali ketika dia sakit parah atau ada keadaan yang sangat mendesak. Dan kenapa jadi pedang bermata dua? Karena ini akan menjadi beban bunga dari pinjol menjadi semakin tinggi karena kita harus ditambahkan item pembayaran asuransi. Namun sebenarnya tetap asuransi ini bermanfaat banget ya, karena kalau pinjaman dimanapun di bank-bank umum yang resmi pasti ada asuransinya. Nah, teman-teman, semoga aturan ini bisa dijalankan dengan baik dan di 2025 semoga menjadi semakin baik lagi dan semakin ketat. Jadi kita sebagai masyarakat yang melakukan pinjaman kepada pinjol jadi lebih aman dan nyaman. Terima kasih sudah menikmati video ini, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya.